Light, camera, action. Halo Fams, welcome back to Femboss Talk ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan Femboss yang episode kedua. Iya. Jadi perkenalan diri dulu dari awalnya. Nama saya Alicia Handayani. Balik lagi sama kita, aku Valencia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk Femboss Talk kali ini, Pak Hidayatur Rahman, Direktur PT Jatinom Indah. Iya, tapi biasanya dipanggil Pak Dayat ya. Iya. Dosen kita sendiri. Iya. Salah satu expertise di bidangnya yang sudah 35 tahun berkarir di industri peternakan. Iya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang sangat menarik ya, Valen ya. Apa itu, Valen? Kan kita semua tahu ya, business it's all about solving problem gitu loh. Nah, di Femboss kali ini kita mau membawakan topik hindarin atau hadapin drama bisnis keluarga. Iya. Yang kita akan gali langsung sama narasumber yang sudah berkarir 35 tahun di bidangnya. Iya, yaitu Pak Dayat. Tapi sebelumnya kita harus tahu dong. Seperti pepatah lama mengatakan, gitu kan? Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi kita perkenalan dulu sama Pak Dayat sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kita semua. Saya Hidayatur Rahman, CEO Jatinom Indah Agri. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Kamu terima sendiri? kasih ya Pak. Iya, baik kita. Baik, Iya. Iya, baik. Ya. Sungguh baik, sehat dan bugar, Pak. Iya. Puji Tuhan. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita akan memulai podcast hari ini ya, seperti judulnya ya Pak ya. Ya. Berarti dalam sebuah perusahaan itu memang selalu ada konflik atau memang gimana Pak? Oh, bentar Cia. Mungkin bisa introduction dulu. Perkenalan tentang bisnis Pak Dayat itu di industri apa sih? Di mana? Dan biasanya melayani apa? Jasa atau produk apa? Ya, oke. Cia Valen, jadi bisnis saya, core bisnis saya adalah sektor peternakan ya. Saya tinggal di Blitar dan saya merupakan generasi kedua dari family bisnisnya Jatinom. Oh, sama, generasi kedua Oh, kita kamu juga kedua? Iya. Syukurlah gitu. Jadi dari core bisnis itu ya di peternakan itu kami akannya berkembang. Jadi sampai kepada perdagangan, kemudian otomotif ya, pertanian, perkebunan saya ada di bisnis itu ya. Dan inilah tantangan kita semua menjadi generasi berikutnya. Berarti multi industri ya Pak? Multi industri atau semuanya dari kelima core bisnis itu berkolerasi dalam bidang yang ada sama? yang berkolerasi, ada yang memang betul-betul berbeda. Contoh nih, otomotif dong, berbeda dong. Ya, tapi masih ada korelasinya juga. Nah, kemudian di food ya, saya ada kayak frozen food, ya, distribusi itu juga ada sih gitu. Jadi itu sebetulnya kan kita juga perlu mempersiapkan anak-anak kita semua yang jumlahnya kita cukup banyak. Jadi anak dan ponakan saya cukup banyak supaya kenapa? Meminimal konflik. Jadi kalau kita nanti itu punya company yang cukup banyak, mereka dapat satu-satu gitu, rasanya konflik semakin bisa kita minimalkan gitu. Setuju. Karena papa saya juga sudah pernah bilang seperti itu, mau disiapkan satu-satu biar kesannya adil gitu. Karena family business balik lagi. Ya. Iya. Pasti terlibat semua family itu ya. Jadi anggota-anggotanya itu harus terstruktur dan lain sebagainya. Ya, terlibat boleh, tapi jangan sampai kita ini terlibat dalam family business ya, tetapi kita sebetulnya tidak menyiapkan diri dan pribadi kita itu punya kompetensi untuk melanjutkan bisnis ini. Maka hal yang tepat lah kita semua bisa kalian bisa kuliah di UC ya, di Universitas Ciputra ini untuk memantapkan bahwa kualitas daripada kompetensi kalian itu untuk meneruskan family business ini. Jangan hanya karena putra-putri orang tua. Jadi pantaskan diri kalian menjadi bagian terpenting daripada family business Berarti kalian. lebih ke keinginan bukan kewajiban. Nah, itu. Jadi jangan karena orang tua, tapi tumbuhkan dari pribadi kalian bahwa family business kalian itu betul-betul kalian cintai. Oh iya, sense of belonging yang kita Ya. pelajarin di materi kemarin. Iya, itu betul. Dan aku sukanya itu di Femboss kita bisa langsung terjun ke bisnis, langsung praktek gitu. Karena kalau theoretical doang, kadang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan gitu Pak. Ya, jadi justru pemerintah ya. Kita tahu hari ini pemerintah sedang membuka sebuah kurikulum yang namanya MBKM.
MBKM. Itu kan mengkolaborasikan antara teoritikal sama praktek. Nah, justru kalian yang sudah punya bisnis di keluarga, maka ada kesempatan bagaimana antara teori dengan praktek yang sebenarnya. Justru orang lain cari tempat praktek, kalian udah dapet nih, ya kan? Justru itu harus menjadi kesempatan buat kalian untuk kalian betul-betul mengimplementasikan daripada ilmu yang sudah dapat diperoleh di kampus ini gitu. Nah, berarti ngomong itu gampang, Pak, tapi melakukan itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Makanya gini dah, kalau istilahnya itu kalau orang Jawa namanya tuh jarkoni. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Nah, itu Pak maksud saya. Kita mesti baru dengar Jadi jarkoni. kamu mesti harus banyak mempraktekkan. Dan ini saya pernah dengerin materi kuliah ini di kampus ini. Dan salah satunya adalah namanya continuous interaction. Nah, masih ingat nggak ada mata kuliah itu yang salah satunya kita berhasil itu karena kita mengulang. Iterasi. Iteration kan? Nah, diulang. Akhirnya kita jago. Biar agile. Iya. Nah, itu. Nah, untuk prosesnya ke sana itu loh, Pak, kan pasti nggak mulus-mulus amat, zigzag, ada konflik. Nah, menurut Pak Dayat itu lumrah nggak sih, Pak, kalau especially di bisnis keluarga itu kita menghadapi konflik? Jadi konflik keluarga itu kalau menurut saya sesuatu yang harus, Jadi konflik itu nggak perlu dihindari, tapi kita hadapilah, kita selesaikan. Apalagi kalian menjadi generasi penerus kita semua menjadi generasi penerus bahwa sarapan kita adalah konflik. Sarapan kita adalah konflik. Nah, gimana caranya konflik itu kita kelola, kita selesaikan. Nah, justru dengan konflik itu membuat pikiran-pikiran indah kita dan pikiran cerdas kita akan berfungsi dengan cara maksimal. Tanpa konflik kita nggak akan, apalagi tadi Valen bilang ini konflik atau apa tadi namanya? Konflik atau masalah? Atau masalah, ya kan? Iya. Justru kreativitas kita semua itu munculnya jadi masalah. Selama kita ini berpikiran positif untuk menyelesaikan masalah itu, semua ide ini semua jadi masalah. Kita bisa selesaikan dengan baik. Maka itu akan menjadi jalan atau peluang yang bisa kita ambil. Jadi menurut saya konflik harus ada. Dan itu menjadi alat untuk kita menjadi hidup. Air aja lah. Air itu kalau nggak berjalan, itu lama-lama jadi basi loh. Nah, dengan bergelombang itu kan jadi jernih kan? Sih, air itu aja bisa basi loh, Pak. Bisa. Konflik adalah peluang, Jadi kalau ada konflik berarti kita tahu apa sumbernya, apa yang bikin jadi masalah dan diselesaikan dengan caranya. Jadi memang siapa sih kalau kita waktu masih muda kita begitu dapat konflik tuh hati tuh rasanya langsung gitu, aduh gitu kan? Nah, tapi dengan bertambahnya waktu tadi dengan cara kita punya pengalaman pulang jam terbang. Nah, itu penting. Maka kita nggak perlu menghindari, justru kita hadapi, kita selesaikan. Maka kita akan punya pengalaman. Nah, dengan pengalaman itu saya pikir akan membawa ketenangan kita menghadapi konflik. Nah, akhirnya itu menjadi seni untuk bagaimana kita mengelola daripada konflik itu sendiri atau masalah itu sendiri. Dan inilah tugasnya para CEO. Berarti kalau misalnya ada konflik itu cara penyelesaiannya bagaimana, Pak? Apakah dibicarakan dengan jujur dan terbuka atau bagaimana, Pak? Ada yang harus dengan jujur, ada yang tidak harus dengan jujur. Waduh, bagaimana timing itu, Pak? Iya loh. Timing, Karena waktu pun juga penyelesaiannya. Kan begini contohnya. Saya bicara jujur, saya bicara apa adanya. Saya ada konflik. Saya bilang bahwa kalau kita sebagai distributor itu tidak boleh jualan retail. Nah, anak saya bilangin begitu, dia mengatakan bahwa ini papa ini sedang membunuh ide anak-anaknya. Ya kan? Kenapa? Nah, karena apa yang menjadi idenya dia itu kita patahkan. Padahal itu yang sebenarnya. Saya jujur. Nah, karena saya salah, saya pakai konsultan. Obrolin dong sama anak-anak. Nah, masa begitu keluar dari mulutnya orang lain, hasilnya berbeda. Makanya saya nggak jujur jadinya dengan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sering jujur juga untuk menyelesaikan konflik ini. Saya ada satu konflik yang betul-betul saya gini. Sering sekali kalau kita dengan profesional itu kita menyelesaikan lebih mudah. Tapi kalau ini dengan family business kita, rasa ketersinggungan itu sebetulnya sering memuncak. Nggak enakan ya, Pak? Iya, betul. Rasanya tuh nggak nyaman, ya kan? Nah, saya membiasakan diri membuat aturan main namanya kultur berselisih. Nah, berselisih itu saya jadikan budaya.
Nah, kalau bisa ya kayak kita pamannya di tempat kayak begini ya, di ruang meeting kita. Ya udah, kita bilang bahwa ya udah, kita pokoknya berantem hanya di ruang sini loh ya. Nah, di luar kita nggak boleh. Iya, Meskipun itu meskipun nggak mudah ya. Iya. Tapi kan tadi kembali lagi kita berproses lah. Nah, jadi ada hal dalam hal konflik itu yang saya secara terbuka, ada yang saya nggak terbuka, ada yang kadang saya temuin. Saya masuk mobil, saya masuk oke setirin gitu, saya ngomong, kamu ada orang mutu loh yang nggak bener ya. Menurut saya udah kata aja ini. Nah, saya ngomong sambil jalan di mobil terbuka. Tapi ada juga yang saya bawa ke meeting. Ya, karena kenapa? Pada saat saya bicara sendiri, kadang-kadang kita butuh dukungan. Iya. Ya kan? Dari pemegang saham yang lain begitu. Jadi bisa dua saya, bisa terbuka dan juga ada yang saya tidak terbuka. Sebetulnya tidak terbuka itu untuk mencari jalan agar jalan ini bisa diurai dengan baik. Jadi konflik sangat penting menurut saya. Iya loh, kadang kamu tahu nggak sih Cia, kalau kita bicara di mobil itu kadang Ya. pembicaraannya lebih deep, nggak tahu kenapa bisa deep talk di mobil. Bahkan ternyata CEO yang sudah berkarir 35 tahun pun juga deep talk di mobil, guys. Ya. Ya rasanya mobil itu kayak lebih tenang gitu ya Pak, apalagi sambil jalan tuh. Iya, itu kan cara untuk Iya, bagaimana ya, cara kita medianya. untuk membangun komunikasi, gitu loh ya. Kita untuk membuka komunikasi itu kadang-kadang kalau kayak formal itu kan kaku kita, Iya, betul. susah kan. Nah, saya membukanya dengan cara begitu. Kadang maaf, saya naik motor bareng-bareng gitu, saya motoran bareng gitu, baru saya ngobrol gitu. Kalau nggak gitu saya jalan bareng kemana, main bola malam-malam gitu. Nah, main bola baru saya ngobrol gitu. Nah, kita mesti pintar untuk menyelesaikan konflik itu, mencari cara, tempat, Celah, momentum yang kira-kira itu tepat. Ya, jangan tahu-tahu tanya langsung di tempat yang katakanlah nggak nyaman. Kita lihatlah yang kita mau selesaikan itu mereka lagi enak nggak suasananya. Kalau lagi enak, Moodnya bagus atau enggak? Biasanya pancing dengan obrolan yang lain dulu. Begitu enak, masuk dong. Malah. Iya. Tapi kalau konflik keluarga itu, saya punya salah satu tip ya buat kita bersama ya. Pokoknya jangan cari benarnya lah. Ayo, kita cari penyelesaian. Kita mengalah itu untuk menang, ya. Jangan menang untuk mengalahkan gitu. Nah, jadi kalau saya mengalah untuk menang itu, ya udah. Biasanya saya kalau orang Jawa itu namanya nyelondoh. Nyelondoh itu apa ya? Merendahkan diri, ngambil hatinya supaya dia terbuka. Dan dengan begitu jalannya akan jauh lebih mudah. Betul, karena kalau misalnya dari mau menang jadinya nggak ketemu jalan tengahnya ya Pak ya. Nah, Nggak ketemu berarti, benang merahnya. pada saat itu jangan dulu. Kamu harus tahan dulu. Tahan emosi. Iya. Pak, menarik banget Pak. Berarti seni menyelesaikan konflik, terlebih khususnya di bisnis keluarga yang lebih somehow lebih sentimental. Betul. Dan tadi Pak Dayat sempat beberapa kali mention frasa-frasa kejawen ya Pak. Oh, iya. Apakah company culture Bapak apakah ada kultur-kultur yang dipegang, nilai-nilai yang dipegang, Ya. yang bisa jadi panduan Pak Dayat untuk menyelesaikan konflik? Ya, jadi selain kultur Jawa ya, karena saya orang Iya, Jawa. menarik banget ya. Pak. Aku somehow kayak kalem, tenang gitu Iya, loh. karena padahal Valen sendiri dari orang Jawa juga ya. Iya, Kalau Indonesia. sedangkan- Iya, Indo dari Pride. Indonesia. Iya. Cuman asalnya dari Jawa ke Diri ya. Ya. Ya kalau saya sendiri kan dari Kalimantan, jadi kebetulan saya tidak banyak tahu tentang Jawa ya Pak ya. Jadi menarik sekali pada hari ini teman-teman Ya. kita juga tahu kultur orang Jawa. Ya. Frasa-frasanya Jadi, frasa tuh. itu ya, saya pakai dua sih. Ngena banget. Karena kapan hari itu kan saya juga bikin core value ya. Salah satu yang saya bangun adalah religi. Jadi di agama itu tidak pernah mengajarkan saya berseteru dengan saudara saya. Oh iya. Dan itu ada batasannya ya. Jadi batasan dalam berseteru itu diizinkan kita, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Sehingga saya nggak pernah lama berseteru itu. Nah, maka pada saat saya berseteru, berkonflik itu ya maksimal hanya 3 hari. Karena itu adalah perintah Tuhan. Sehingga kita kalau berantem itu ya bolehnya hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari, siapa yang akan mengambil jalan itu? Dan itulah salah satu ibadah tertinggi. Karena kenapa? Kita sedang menyatukan orang yang berkonflik. Wah, itu luar biasa. Itu seperti orang berangkat berperang itu nilainya itu. Nah, jadi kalau yang saya pegang itu dari satu didikan orang tua itu dari Jawa, kemudian pegangan agama ini. Dan saya yakin bahwa agama nggak ada yang ngajari yang jelek-jelek. Iya, setuju. Iya kan? Betul. Setuju kan? Setuju, Semua setuju. agama nggak ada Nggak ada yang ngajari yang jelek. jelek-jelek. Maka kalau kita meyakini agamanya, kita menyelesaikan konflik itu dengan beragama, saya pikir jauh lebih mudah.
Tapi luar biasa sekali loh teman-teman. Jadi untuk kalian yang di rumah nggak tahu Fams, jadi selain CEO dari PT Jatinom ini, bapaknya Pak Jayat ini bergabung di banyak komunitas ya Pak ya? Ya, saya komunitas banyak sampai boleh dibilang saya ngatur waktunya itu. Kemarin kita ditanya itu, Pak, gimana cara ngatur waktunya begitu? Iya menarik. Gimana Pak? Jadi Multi-industri boleh dibilang juga. ya di apa ya, di komunitas ini saya cukup banyak ya. Ada beberapa organisasi yang menurut saya cukup banyak saya ikuti, lebih dari 20 lah saya ini. Ya, jadi boleh dibilang hari Senin kemana, Selasa kemana, ketemu ini begitu ya. Nah, tetapi tetap ada satu tanggung jawab saya, dan ada dalam family business kita kan. Nah, itu ya salah satunya bagaimana kita mengelola keluarga ini. Nah, ini kan nggak mudah gitu loh ya. Ada kadang-kadang kita ambisi memperbaiki ekonomi, tapi kita lupa bahwa kita punya keluarga, punya anak. Jangan-jangan anak kita tahu-tahu udah lulus kuliah gitu ya. Lupa itu kita. Sling, ya. Ya, tahu-tahu anaknya lupa bahwa family business-nya nggak berjalan. Karena kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Dan itulah salah satu dulu saya meletakkan visi ini. Pertama, saya kepingin anak saya lebih baik daripada apa yang saya peroleh atau yang saya torehkan hari ini. Berarti Iya. berarti begitu. Kalau yang dulu-dulu loh Pak, kalau melihat titik balik masa lalu, apakah Pak Dayat ada sesuatu yang ingin diubah dalam menghadapi konflik, Ya. khususnya di bisnis keluarga Pak Dayat? Kalau Pak Dayat bisa kembali ke masa lalu nih, misal. Aduh, ini saya 2 kali ini yang kedua ini ya, dapat pertanyaan yang harus kembali gitu ya. Kalau kita harus kembali ya menghadapi satu konflik itu, sebetulnya saya gimana lebih harusnya saya bisa, kalau itu boleh kembali, gimana meskipun kita usianya muda, tapi kita bisa lebih dewasa dari orang-orang atau saudara saya yang usianya sama. Saya kepingin lebih cepat itu. Kenapa? Supaya ngerti maunya dia. Kalau saya mengerti itu, berarti saya bisa mengendalikan konflik itu. Saya bisa mengelola jauh lebih baik itu. Bukan hanya sekedar egoistis. Coba orang tua kita nangani kita itu dengan tangan yang hangat loh, ya kan? Apakah dia tidak kepancing? Tapi karena pengalamannya dia, maka dia bisa menyelesaikan ini dengan arif dan bijaksana. Ini tergambar banget sih di personality-nya Pak Dayat. Jadi berhasil Pak. Apakah ada tipsnya Pak? Kan pasti fans di sini mungkin audiens kita 20 sampai 28 tahun. Ya. Atau ada orang tua juga yang lagi nonton. Ya. Saya pikir gini ya, buat kalian yang akan meneruskan ya, buat fam yang ini akan melanjutkan bisnis ini. Jadi melanjutkan bisnis ini jangan karena kalian diperintah orang tua, tapi kan ini jadikan panggilan hati ya, dan ini jadikan bentuk berbakti kalian kepada orang tua kalian, ya kan? Kalau kalian mau ngasih mobil kepada orang tua kalian, beliau sudah punya mobil yang banyak, uang juga udah banyak. Tetapi kalau kalian bisa meraih hatinya ya, dan kalian bisa dipercaya oleh orang tua kalian ya, maka kalian akan menjadi bagian terpenting daripada family business ini ya. Jadi betul-betul berangkat dari hati ya, bahwa ini jadikan bentuk berbakti, dan jadikan ini adalah alat ibadah kalian. Kenapa? Kalau beribadah nggak ada capeknya. Iya loh, kerja untuk ibadah. Aku pernah beberapa kali dengar kerja untuk ibadah. Kalau dipikir-pikir benar juga Pak, gak ada capeknya. Dan living with passion, dan juga ada tujuan. Maksudnya bangun pagi, terus kita punya tujuan kemana. Kan pasti nggak lontang-lantung kayak random mau kemana gitu, yang menjadikan kita semakin abstrak dan Ya, itu betul. Iya. Ya, gini Valen. Jadi saya masuk di bisnis ini tuh sebetulnya dulu waktu orang tua saya masih ada ya. Waktu aku masih SLTA, itu SLTA. ditanya, ya. Apa itu Pak SLTA? SMK ya? SMA, Oh, SMA. gitu ya. Ditanya ini, kamu nanti mau, ini ibuku yang nanya itu, kamu nanti mau kerja atau mau bisnis gimana? Aku mau terusin bisnisnya ibu. Mah, aku mau terusin bisnis ibu. Oke, kalau gitu kamu belajar sama ibu ya, gitu. Oke gitu. Nah, di situ aku coba memahami, aku hanya mulai melihat dari cara ngomong, bertemu dengan orang, apa yang sebetulnya dibicarakan begitu ya. 3 tahun aku belajar. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya bahwa 3 tahun kemudian ibu saya meninggal. Nah, itulah sebetulnya saat yang tepat kita belajar. Tapi buat kalian, fam, jadi
Jangan sampai kalian itu belajar ini setelah orang tua kalian meninggal, ya. Tapi hari ini, mumpung orang tua kalian masih ada kan, kesempatan kalian untuk meraih ya ilmu-ilmunya, text sheet knowledge-nya dia, bukan hanya taktik knowledge, tapi text sheet knowledge-nya mereka bahwa ada hal yang luar biasa di diri orang tua kalian. Makanya salah satu kalau saya punya kesempatan kembali, saya tuh kepengennya banyak belajar mendengarkan dari apa pengalaman orang tua saya. Ya, jangan kita merasa bahwa kita pendidikan kita udah tinggi ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang kita merasa udah tinggi, bisa segala-galanya. Tapi pengalaman kita nggak banyak gitu loh. Pasti Nah, orang tua lebih banyak makan garam. iyalah, Betul. setujulah. Gitu. Maka Itu yang berikan waktu, kesempatan kalian untuk mendengarkan banyak hal. Saatnya nanti pasti akan orang tua kalian itu akan melepaskan apa yang dimiliki olehnya untuk kalian semuanya. Iya. Bukan untuk siapa-siapa. Legasi. ya, jadi Ya, legacy. ya. ibarat Iya. itu orang tua tuh kerja buat siapa sih kalau bukan buat anak? Ya. Kayak gitu loh. Berarti kalau misalnya bahas soal orang tua berarti The Young Pak Dayat ya kan? The Young Pak Dayat ini dulu kan pasti ya nggak mungkin lah ya di dalam perusahaan keluarga orang tua tidak ada konflik, pasti ada konflik. Kalau misalnya dulu Bapak itu menyelesaikan konflik dengan orang tua Bapak, apakah sama dengan Bapak menyelesaikannya dengan anak Bapak dulu? Apakah orang tua Bapak sama dengan Bapak? Ya, pasti berbeda ya caranya. Karena generasi yang berbeda antara saya dan orang tua saya ya. Saya condong kalau berkonflik dengan anak-anak saya begitu ya. Gimana saya mengambil hatinya. Kemudian saya hadir, datang ke kamarnya begitu. Kadang saya ngobrol, saya coba pijit gitu. Kan dari situ. gantian ya Pak. Biasanya orang kita yang pijit orang tua ya Pak Loh, Valen ya. ini kan karena kita punya misi, ya kan? Iya, Kita punya misi. Nah, misi itu, nah cara-cara yang itulah sebetulnya supaya kita jauh lebih dekat untuk mengurai konflik itu. Nah, jadi kalau orang tua saya dulu kita seringnya didoktrin, kamu begini, nggak mau ya begini, gitu ya. Ada Mungkin unsur perbedaan paksaan. Ya. generasi juga ya Len. Ya, apakah itu mungkin karena perbedaan generasi ya? Tapi saya cara menyelesaikan nggak menggunakan cara itu. Saya menggunakan cara pendekatan. Saya coba bicara sama dia. Saya pengen mengerti maunya dia kayak apa begitu ya. Oh, tahu kayak begitu. Jadi saya artinya gini. Saya ngikuti arahnya dia dulu. Kalau yang nggak benar baru saya belokin. Nah, cara itu yang saya lakukan. Jadi didengarkan dulu ya. Ya, saya dengerin dulu maunya apa gitu. Berarti pendekatannya kayak menyelesaikan masalah dengan pasangan ya Pak ya? Jadi kayak lebih ke PDKT Len. Ya. Oke. Jadi tapi terlepas dari itu semua, kalau misalnya konflik bisnis keluarga yang dihadapi itu, yang paling penting apa dalam melewati konflik menurut Bapak? Kalau menurut saya adalah berpikir positif. Oh. Ya, jangan sampai kalau kita ada konflik, kita terus pengennya itu menyalahkan orang lain. Waduh. Kita kan belum tentu kalau kita ini juga salah kan. Nah, maka berpikirlah positif, terbuka bahwa kebaikan dan kebenaran itu belum tentu keluar dari orang tua. Bahkan anak kecil pun bisa mengeluarkan kata-kata yang indah dan benar. Maka kalau itu benar dan baik, kenapa nggak kita gunakan? Nah, itu menurut saya. Jadi kita betul-betul kalau menyelesaikan konflik itu, kalau tadi apa sih salah satu yang pokoknya jangan merasa bahwa kita paling benar. Kalau kita merasa paling benar, selesai urusannya. Pasti ini akan berantem. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengalah untuk menang. Iya, kadang aku tuh nerapin mindset kalau ngobrol sama orang gini, aku tuh harus siap untuk mengosongkan gelas dulu. Setuju. Nanti kita isi sama ilmu dari siapapun, dari manapun. Nanti kita bisa filter sendiri mana yang baik bisa dilakukan untuk kehidupan kita, dan mana yang mungkin kurang cocok sama lifestyle kita gitu Pak. Ya, jadi saya pikir apa yang tadi Valen sampaikan ya, saya waktu pengen belajar waktu itu ya, meskipun saya waktu masuk bisnis itu, saya backgroundnya ekonomi, tapi saya harus belajar peternakan. Oh iya, Ya, backgroundnya sama kayak kita. Saya belajar Manajemen. itu. Tapi karena tadi yang Valen sampaikan bahwa saya ngosongin otak ini, bener-bener saya kosongin. Saya waktu itu bikin target, gimana caranya 3 tahun saya belajar sama orang-orang ini, tetapi setelah 3 tahun saya harus mimpin dia. Nah, target itu yang saya akhirnya harus mau belajar lebih banyak daripada orang-orang umumnya. Berarti stafnya sama tapi beda. Beda. Investasi Karena saya leher ke atas. karena saya mau punya target. Saya targetnya tadi 3 tahun. 3 tahun yang tadinya aku harus belajar sama dia, 3 tahun kemudian dia belajar sama saya.
Nah itu saya akhirnya mengosongin apa yang ada di pikiran saya. Pak Dayat muda, kenapa bisa sampai bisa punya pikiran yang lebih matang daripada usia-usia anak-anak seusia Bapak pada waktu itu? Saya rasa apa ya, talent ya. Ini juga susah kalau kamu nanyanya ini. Jadi gini ya, kita mungkin perlu bergaul ya dengan teman-teman ya. Ada beberapa saya tak waktu bergaul itu dengan teman-teman yang usianya di atas saya. Oh. Ya. Tapi sampai ke terakhir kemarin itu saya sampai dipanggil pada psikolog ya. Anak saya itu di bangku SD. Saya coba dipanggil bahwa saya salah dalam hal mendidik anak saya. Kenapa, Di Pak? usianya kelas 6 SD, itu anak saya itu berpikirnya seperti anak SMP sudah. Harusnya anak-anak itu kan ada egonya. Nah itu nggak ada anakku ini. Nah disitulah kalau tadi Valen, mungkin saya secara nggak sadar bagaimana menanamkan sifat egoistis itu adalah harus dikikis. Anak pertama bukan Pak? Bukan. Oh, bukan. Saya anak Tapi nomor 2. bapaknya hebat karena kalau misalnya menurut saya sih anak itu tidak jauh-jauh dari bapak, jadi tidak jauh dari pohonnya Pak. Jadi pasti anak bapak juga pasti menurun dari bapak karena dengan bapak tidak memiliki ego yang tinggi, baru dengan bersifat positif dan menurunkan gengsi pasti turunnya ke anaknya. Ya, jadi gini. Selain itu sebetulnya banyak hal kita bisa menyontoh belajar ya dari kehidupan di sekitar kita ya, orang-orang yang baik ya. Ya kita mudah-mudahan ya ketemu orang-orang yang baik. Kita mengagumi orang-orang yang baik ya. Saya sering menasihati ke anak-anak saya itu, jangan kamu melihat dengan matamu, tapi melihatlah dengan mata hatimu. Ya toh? Jangan kau ajari dengan lisanmu, tapi ajari dengan perbuatanmu. Oh my god. Tapi kadang itu ketika khususnya sekarang ya banyak interaksi sosial media, banyak kita jadi kurang bisa memilah-milah mana yang benar mana yang enggak karena saking banyaknya informasi yang kita terima gitu loh Pak. Terus kan kadang itu kan bisa mengganggu proses journey-nya untuk mendengarkan kata hati sendiri. Apalagi anak muda ya kayak sering termakan berita-berita yang seharusnya tidak perlu dikonsumsi. Ya, jadi kembali lagi tadi di awal kita sampaikan ya, gimana caranya bahwa agama kita membengkai kita. Meskipun kita bersosial media, kalau agama kita membengkai pribadi kita nggak akan pernah kok istilahnya mencaci orang, ya kan? Paling bagus kita adalah memberi masukan, memberi jalan keluar, bukan kita membuli. Nah, nggak ada agama yang mengajarkan untuk ke sana. Maka bijak, maka bingkailah kepribadian kita dengan tadi ya, akhlak yang baik, agama yang baik. Kalau itu baik, saya rasa kita nggak akan kok bersosial media dengan cara-cara yang tidak baik. Betul. Karena itu akan menjadi bingkai daripada pribadi kita. Ya, maka agama ini yang akan menuntun kita, membimbing kita menjadi pribadi yang baik. Kalau orang itu baik, pasti apa yang dikeluarkan, hatinya baik, apa yang dikeluarkan itu cermin loh. Kalau yang dikeluarkan, nah, di sosial media itu kan cermin, itu kan menjadi pengganti mulut kita kan. Kita bersosial media di situ, apakah kita bisa menggunakan kata-kata yang baik di situ? Kalau kita nggak baik, sebenarnya dalam kita juga sedang nggak baik loh. Iya, itu betul loh Len. Kalau misalnya katanya orang-orang itu beribadah itu bisa membuat auranya itu jadi beda ya. Ya, jadi kita kan gini lah, beribadah itu tidak hanya terkait dengan ritual. Dalam kehidupan seharian kita, ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau kita bisa menjadikan itu bagian dari ibadah, maka kita nggak pernah menyakiti orang. Ya kita sebagai manusia pasti pernah salah lah, pasti itu. Iya, itu kan butuh komitmen dan dedikasi ya. Kadang aku, Cia juga mungkin pernah ya. Oh iya betul. Apalagi anak-anak muda Kita yang itu hamil ya. kadang oke tahu mau ke sana, mau ke tujuan A, punya goals A, B, C. Tapi dalam perjalanan ke sananya itu kadang waduh, sini oke, terus belok-belok nggak sampai kurang fokus. Kan butuh komitmen dan dedikasi. Itu gimana Pak cara mupuk komitmen dan dedikasi itu? Biar bisa seperti Pak Dayat. Pertama kita mesti menentukan dream kita ya, mimpi, tujuan kita. Kita ingin menjadi kita mau menjadi pribadi yang apa sih? Nah, salah satunya dulu orang tuaku itu, termasuk aku mendidik anak-anakku ya. Pertama kali saya tanya orang tua saya itu, apa sebetulnya mimpi cita-cita daripada orang tua saya? Saya kepingin bapak saya bilang bahwa anakku akhlaknya baik. Ya, terus dunia dan akhiratnya itu seimbang.
Cuma itu coba kamu terjemahkan begitu. Nah, berarti kalau akhlaknya baik, ya agama pun mengajarkan kita nggak boleh menggunting dalam lipatan, ya kan? Berbohong nggak boleh, Iya. nggak jujur juga nggak boleh kan? Kalau dikupas satu-satu itu banyak banget Pak itu Pak. Nah, tapi ini kan harus betul-betul bukan hanya diomongin, tapi Iya, kan betul-betul harus dilakukan. dilakukan. Tadi makanya mulai dari kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka itu harus membingkai kita. Ya, maka kalau kita mau ingin menjadi baik, kita mesti harus bercita-cita menjadi orang baik. Jangan sampai kita tidak pernah bercita-cita menjadi orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi baik ini harus diperjuangkan. Nggak bisa kalau nggak diperjuangkan. Pak, menjadi baik itu tidak bisa, susah banget, apalagi di dalam dunia bisnis yang kejam loh Pak. Ya, siapa yang bilang dunia bisnis kejam? Kalau bisnis itu menggunakan kaidah yang sebenarnya, orang pasti akan datang. Iya, Kamu ditipu betul. sekali, paling udah nggak suka sama Badayat. Iya, Ya kan? betul, Kasih tahu betul. kalian, kan gitu. Maka sebetulnya bisnisnya nggak boleh Mulut kita ke bermain mulut. jahat, nggak boleh. Iya, Harus kita menjadi pribadi yang punya integritas, yang baik. Maka bisnis itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi sekali lagi, jadi jangan sampai lah kita nggak baik itu. Tapi kalau dia bilangnya bahwa bisnis dunia yang apa ya, yang persaingan yang nggak baik lah, maka tampilkan diri kita menjadi pribadi yang baik. Ya, apapun suku, ras, agama kita, ya kan, begitu kita menampilkan pribadi yang baik, bisnis yang baik, kamu tertarik kok, ya kan? Nah, itulah yang sebetulnya harus kita bangun. Maka itu akan menjadi core value-nya kita. Ya. Nah, apa namanya? Kan Pak Dayat itu sudah 35 tahun Ya. bekerja dalam industri ini. Kok masih, maksudnya dari cara Pak Dayat ngomong pun masih on fire gitu loh ya toh Cia. Ya, Kadang kita masih itu bersemangat. kadang aku pun kadang terlarut-larut sehingga nggak tahu mau kemana dan kayak lempeng. Jadi apa, ada frasanya, mati mau terus hidup tak segan. Itu apa ya namanya? Ya. Frasanya tahu nggak Cia? Ya, Itu, iya. tahu, aku tahu itu. Ya, jadi balik lagi di awal tadi. Iya, Jadi lupa saya tadi frasanya apa. mengerjakan bisnis itu karena saya kepingin ya. Kalau andai orang tuaku tuh masih bisa melihat ya, Aduh, iya. betapa bahagianya beliau bisa melihat anak cucunya ya kan meneruskan bisnisnya, dan kita bersyukur bisnis itu tumbuh ya. Karena kenapa di generasi 2 itu tidak banyak perusahaan yang tumbuh ataupun bertahan. Tumbuh jauh lebih susah. Nah, jadi disitulah saya pernah sampai tanya sama orang tua saya, Bapak, saya tugas saya menumbuhkan perusahaan ini, memajukan perusahaan ini sampai kapan gitu katanya. Katanya orang tua saya sampai kapan? Sampai mati katanya gitu. Iya. Wah, saya nggak ada pensiunnya ceritanya itu. Ya, maka disitulah saya cari bagaimana saya menikmati bisnis ini, dan tadi itu ini adalah bentuk baktiku pada orang tuaku, sehingga aku menjalankan bisnis ini benar-benar dari hati dan nggak ada. Boleh dibilang saya kalau udah capek itu pokoknya handphone udah nggak berbunyi dan itu saya tinggal tidur biasanya. Tapi kalau itu semua bisa jalan, saya nggak pernah tidur siang. Jadi dari pagi sampai malam saya. Berarti mengembangkan itu lebih sulit daripada memulai dari awal Pak. Jauh lebih sulit. Karena kenapa? Kalau kita mengembangkan itu, kalau berhasil, paling-paling dikasih tahu gini, Valen, oh Valen berhasil. Iya, kan dari kasih dari orang tua kan. Dia juga digituin paling. Iya. Kalau gagal, kira-kira diapain kamu sama orang itu? Ah, ini gagal ini nggak bisa apa namanya mengelola nasib baik ini, sudah dikasih modal, kasih kesempatan, tapi gagal. Serba salah sih Tapi Pak, nggak tahu sebenarnya. behind the scene-nya. Itu salah satu ketakutan saya sih. Maksudnya ketakutan semua orang, apalagi yang kita-kita yang maksudnya masih berproses untuk bisa mendapatkan jam terbang lebih banyak. Ya. Kadang takut sama omongan orang itu, kadang agak Valen, ciut. jangan Valen jangan berfokus kepada risiko. Pilihannya orang hidup ini ada dua. Kamu fokus pada risiko atau fokus pada tujuan. Kalau fokusnya kamu pada risiko, maka risiko itu akan jadi kenyataan. Maka ubah Valen, ya kan? Fokuslah kepada dreamnya. Maka Maksud sama saya waktu takutnya. itu mengatakan bahwa gini, saya akan lebih baik dari orang tua saya. Maka saya harus keras pada tubuh saya. Nah, itu akhirnya membuktikan bahwa kenapa saya terus semangat, saya pengen lebih baik. Karena saya kepingin lebih baik dari orang tua saya. Nah, kamu mestinya mulai pikirkan itu. Berarti harus melawan ketakutan ya Pak. Lah iya kan. Oh, Lawan berarti harus lawan pede. utama kita adalah diri kita sendiri. Iya betul. Iya kan? Kompetisi pada diri kita Iya, yang maka sebelumnya, taklukan. versi sebelumnya. Versi kemarin Valen harus lebih baik
harus improve versi hari ini lebih baik daripada versi kemarin. Ya. Karena Gen Z itu dengar-dengar kita sekarang ada istilah yang namanya generasi strawberry, yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh 1000 kali. Ada ya yang gitu-gitu ya. Iya, Gen Z. Banyak mengeluh, Pak. Generasi kita, Pak. Generasi Jadi, kita iya. ini kayak sedikit dikerasin langsung kayak aduh Ya. capek. Kamu mestinya ikut belajar lah dari orang-orang yang angkatan sebelumnya ya. Saya waktu itu memulai kerja itu 4:30 pagi dan saya akan berhenti itu jam 10, jam 11 malam. Itu setiap hari, Pak? Iya. Waduh. Bertahun-tahun. Tapi setelah bisnis berjalan enggak dong, kan gitu kan. Nah, itu kan mungkin 5-7 tahun pertama itu saya betul-betul Buat sistemnya. Itu buat masanya ya, Pak ya. Berarti apalagi kalau kita sedang membuat perusahaan baru ya. Iya. Bikin perusahaan baru itu saya mesti tungguin sendiri. Saya tungguin sendiri sampai tapi pada saat saya menunggu itu saya ada bawa orang-orang, kadang-kadang bawa anak-anak yang mereka kita ingin pindahkan mereka agar mereka tuh nggak ngerti sebetulnya sedang dicetak untuk situ. Iya, betul. Nah, itu jauh lebih Transisi. Tapi Iya. mentalnya orang generasi yang di atas itu lebih kuat sih daripada mental anak sekarang. Tapi bagaimana ya caranya, Pak? Membangun mental itu sebagai anak muda menurut Bapak. Nah, Mungkin kalau Bapak menurut bisa kasih saya, tahu ke FEMS. ya, FEM jadi membangun ini ya. Jadi yang jelas ya, kita semua dilahirkan tuh sama. Kita menjadi generasi yang luar biasa dan dilahirkan menjadi pribadi yang luar biasa. Hanya diri kita yang tidak mau menekan atau mengelola tekanan itu sehingga kita gampang-gampang menyerah. Maka di generasi-generasi yang mungkin angkatan saya begitu ya, saya boleh dibilang melakukan ini tuh betul-betul tekanan itu tekanan yang luar biasa, yang akhirnya boleh dibilang kalau tadi Valen mengatakan Pak Dayat kok masih semangat dengan Iya. usia kayak begitu On fire ya. Tapi banget. ini karena memang saya kerjakan dengan hati saya bahwa saya menerima apapun yang diberikan itu dan saya kepengen selalu baik mencapai impian-impian saya dan saya ingin menaklukkan apa yang menjadi dream saya. Aduh. I personally really grateful sangat, Pak, bisa ngobrol sama Pak Dayat karena aku jadi ikutan bersemangat dan on fire untuk ke Ya, depan-depannya. mestinya kalian lebih muda dari saya. kan? Iya, Harusnya kalian energinya jauh- juga. Nah, apalagi di Nggak energi ngomong sih. 20 ke atas ya. 20 ke atas itu mestinya itu ada satu energi yang luar biasa. Iya. Cuman kalian itu belum mengelola dengan baik. Biasanya ada yang menyebut begini, saya mau menghabiskan waktu. Salah. Kenapa nggak mengelola waktu dengan baik? Kalau menghabiskan waktu, kalian santai-santai. Tapi kalau kamu mengelola waktu dengan baik, wah luar biasa. Si waktu itu digunakan dengan baik Iya. untuk masa depan yang lebih baik. Ya coba, Cia. Kalau waktu ini seperti kita naik taksi, setiap kilometer, setiap menit kamu akan bayar. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Pasti memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kamu Ini sudah lakukan. dikasih Nah, gratis. ini buat anak muda kita semua, ya kan? Tipsnya apa nih buat Nah. closing statementnya mungkin? Nah, buat saya jadi gunakan waktu sebaik-baiknya karena hari ini adalah cermin dari hari kemarin. Hari esok adalah langkah yang kita buat hari ini. Itulah namanya transformer. Wih, Keren. luar biasa sekali Iya, pada luar hari ini. biasa. Tapi sebenarnya kita tuh sangat senang berbicara dengan Bapak karena antusias anak-anak muda itu dapat dibangun ya teman-teman. Tapi sayangnya kita harus closing pada hari ini. Terima kasih Bapak yang telah hadir. Terima kasih juga Cia, Valen. Thank you, waktunya. Pak, Ya. untuk terima waktunya. kasih. Terima Kita kasih. harus out frame harus ngobrol lebih banyak lagi sih, Pak. Iya betul. Oke. Salah Semangat, satu Dewi. role model ternyata karena pembawanya sangat tenang. Iya betul sekali. Oke, teman-teman terima kasih yang telah menonton video pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya with Femboss Talk with the Boss. Bye bye. Light, camera, action.